Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang mengambil topik 10 yaitu voting. Perkenalkan, nama saya Imam Nurul Ihsan. Nama saya Fahmi Fauzan. Nama saya Bakhtiar Cahyo Nugroho. Nama saya Septa Anggara. Di sini kami akan menjelaskan sistem dari kerja voting yang sudah kami buat codingannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari tugas yang diberikan dari mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi. Jadi yang pertama ini, aplikasi atau program yang dibuat harus sistem terdistribusi, dapat menggunakan IPC, RPC, RMI, publish subscribe, message queue, atau teknik-teknik lain yang serupa lainnya. Yang kedua, arsitekturnya itu bebas. Yang ketiga, jaringannya bebas seperti peer-to-peer, LAN, Wi-Fi, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu demo dan presentasi harus menggunakan minimal 2 buah laptop. Untuk topik yang kami pilih, kami memilih topik nomor 10 yaitu Korean Music Award. Korean Music Award ini akan menentukan K-pop group terbaik dari hasil voting warga melalui aplikasi yang telah kami buat. Jadi KME ini untuk membuat aplikasi voting agar warga bisa memilih kandidatnya. Jadi setiap kali ada warga yang memilih kandidat, maka nilai vote kandidat tersebut akan bertambah menjadi 1. Dan untuk mengatasi masalah, jika kandidat yang terpilih warga tidak ada, nama kandidat sudah di hardcode di servernya. Contoh misalnya kita mengevote SNSD, lalu buatlah fungsi untuk mengetahui persentase masing-masing kandidat yang hasilnya nanti akan memperlihatkan seberapa persen kandidat tersebut mendapatkan voting. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan source code yang ada di server.py. Jadi pertama-tama kita harus mengimport terlebih dahulu library yang dibutuhkan. Di sini kami mengimport 3 library. Yang pertama yaitu from xml_rpc.server, import simple xml_rpc server. Yang kedua yaitu from xml_rpc.server, import simple xml_rpc request handler. Dan yang terakhir ada import reading. Apa itu RPC? RPC adalah singkatan dari Remote Procedure Call. Jadi RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Tujuannya yaitu untuk mengadministrasi sistem sehingga seorang administrator jaringan dapat mengakses sistemnya dan mengelola sistemnya dari mana saja selama sistemnya terhubung ke jaringan. Di sini kita menggunakan 2 RPC yaitu sebagai server dan request handler. Terus yang kedua ada threading. Threading adalah salah satu cara bagaimana kita dapat melakukan konkurensi dalam mengeksekusi sebuah operasi. Jadi di dalam threading ini misalnya kita memiliki kode untuk mengambil isi konten yang di sini merupakan sebagai voting yang nanti dapat diambil hasil votingannya. Terus yang kedua ini source code yang kami bangun adalah kita membatasi hanya pada pet atau RPC 2 saja supaya tidak bisa mengakses pet lainnya. Kodenya yaitu class request handler, simple XML RPC request handler seperti yang di library, lalu RPC patch-nya hanya untuk RPC 2. Lalu kita membuat servernya. Kita membuat servernya dengan kode with simple XML RPC server sesuai dengan yang ditulis di library. Lalu kita menulis IP address dan portnya yaitu 172.84.2.19 dan untuk portnya 8080. Begitupun dituliskan request handlernya sebagai server. Lalu kita menuliskan server.register introspection function dan kita menulis kandidat dictionary-nya yaitu SNSD, Blackpink, BTS, Twice sebagai K-pop yang akan di-vote oleh warganet. Dan kita melog threading dengan kode log sama dengan threading.log agar si hasil dari vote-nya bisa di-log dan bisa dilihat oleh
server dan kliennya. Terima kasih. Lalu di sini ada dev dari vote candidate. Yang pertama ada occur. Nah di sini tuh dia bakal ngelok stepnya terlebih dahulu. Nah lalu ada di sini dijelasin kondisinya. Kalau misalkan kandidatnya itu tidak sama dengan kosong dan kandidat dictionary-nya ini dia bakal ngecek satu-satu. Kalau misalkan dia ketemu kandidatnya, maka stepnya tuh di unlock atau dengan fungsi lock.release. Terus yang ada pesannya tuh yang tadi yang Anda telah memilih kandidat tersebut. Terus ada pesan Anda memilih kandidat plus X, terus yang tidak ada dalam list. Nah misalkan kan X ini tuh inputannya string. Kalau misalkan klien input string yang tidak sesuai yang ada dalam kandidat, itu juga bakal unblock si stepnya, lalu ngereturn pesannya. Lalu di sini ada server register function for kandidat vote. Maksudnya ini buat fungsi vote-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan suatu fungsi yang dinamakan query result. Jadi yang pertama ada def query result, yaitu fungsi. Terus ada log a query, yaitu di sini kita melakukan block state. Terus total sama dengan 0, yaitu di sini kita inisiasi nilai dari 0. Terus kita melakukan perulangan for i in kandidat underscore dict. Total sama dengan total plus kandidat underscore dict dalam kurung i, yaitu untuk menampung suatu vote. Terus ada if total sama dengan 0, yaitu kalau tidak ada yang vote maka akan melakukan block. Terus log release, jadi di sini yang dimaksud log release itu adalah melakukan suatu unblock state. Nah, terus kita lakukan return. Anda memilih kandidat yang tidak terdaftar. Nah, terus kita akan menampilkan pesan, yaitu di sini untuk membuat variabel kosong. Kita lihat perulangan selanjutnya, itu for i in kandidat dict. Hasil underscore vote sama dengan kandidat underscore dict dalam kurung i per total kali 100, yaitu di sini untuk ngitung vote yang didapatkan. Terus pesan sama dengan pesan plus i plus string memperoleh plus string hasil underscore vote plus persen per n. Yaitu ini untuk apa? Ini tuh untuk nampilin vote, misal SNSD memperoleh sekian persen gitu. Itu kita menampilkan hasil tentang vote yang didapatkan oleh kandidat yang kita masukkan tadi. Terus kita lakukan log release kayak tadi, melakukan unblock state, return pesan, terus server.register function query underscore result. Query ini untuk menghubungkan ke server. Dan terakhir ada print server voting sedang berjalan, itu melakukan atau ngeran selama melakukan vote dan melakukan perulangan. Terus yang terakhir ada server underscore forever, itu ibaratnya seperti metode atau objek server untuk memproses banyak permintaan. Baik, mungkin sekian dari hasil voting server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bahtiar tentang klien. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan code di bagian client. Yang pertama adalah import xml_rcp.client. Nah, xml_rcp sendiri itu adalah remote procedure call method yang menggunakan XML melalui HTTPS sebagai transportasi.
Jadi dengan import ini, klien dapat memanggil method dengan parameter di server. Lalu selanjutnya ada print SNSD, Blackpink, BTS, dan Twice. Jadi di sini tuh untuk menampilkan kandidatnya, yaitu ada SNSD, Blackpink, BTS, dan Twice. Selanjutnya ada S sama dengan xmlrcp.client.serverproxy. Nah, ini tuh untuk menghubungkan ke servernya. Jadi di HTTP ini adalah alamat IP dari server, dan yang 8080 ini adalah alamat port. Selanjutnya ada X sama dengan input ini untuk menginputkan. Lalu ada if X sama dengan SNSD or X sama dengan xnsd print s.port snsd. Jadi ini untuk menanggulangi jika yang port itu tadi salah ketik, dalam artian maksudnya di sini misal dia mengetik SNSD tapi untuk huruf kecil semua. Jadi walaupun dia mengetik dengan huruf kecil semua, bisa masuk portnya ke SNSD yang hurufnya besar semua. Lalu ada yang di sini itu print s.port itu untuk melakukan vote, untuk memasukkan vote-nya. Dan ini sama aja. Lalu yang terakhir ada print s.query itu untuk menampilkan data vote yang masuk. Jadi tampilan nanti ada total datanya gitu. Udah, terima kasih. Jadi di sini di run dulu di sisi servernya. Lalu nanti si klien akan menyambungkan ke servernya. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa ada klien yang terhubung dengan si server, yang nanti si klien akan melakukan voting terhadap girl band atau boy band yang akan dia pilih untuk Korean Music Award. Nah, jadi berikut ini merupakan tampilan dari klien. Nah, yang pertama di sini ada dari kandidatnya sendiri, nama-namanya SNSD, Blackpink, BTS, dan Twice. Selanjutnya di sini ada masukkan nama kandidat. Yang dimasukkan di input ini adalah nama kandidatnya, bukan nomor urutnya. Nah, misalkan di sini diinputkan SNSD. Tetapi karena di sini sudah dijelaskan sebelumnya, meskipun formatnya berbeda, di format yang telah disediakan ini yang ditampilkan SNSD dengan tulisan yang dengan huruf kapital semua, sedangkan yang diinputkan menggunakan huruf kecil. Jika melakukan voting, maka akan memunculkan perolehan sementaranya. Karena tadi sebelumnya telah dites dengan voting Blackpink, maka di sini ada Blackpink-nya terlebih dahulu memperoleh 50% dan SNSD memperoleh 50% sesuai dengan yang tadi baru diinputkan. Nah, di sini voting baru dilakukan sebanyak 2 kali, sehingga 100% jika dibagi 2 kandidat, maka masing-masing kandidat mendapatkan 50% dan 50%. Bagaimana jika ada yang ingin melakukan voting tetapi menginputkan kandidat yang tidak ada di sini, atau menginputkan kandidat tetapi dengan format yang sangat jauh atau sangat salah. Contoh, jika melakukan input hanya huruf A, maka akan menampilkan seperti ini, Anda memilih kandidat yang tidak terdaftar. Begitupun jika melakukan seperti Blackpink, akan tetapi huruf K-nya besarnya hanya di belakang dan huruf K-nya saja, atau mungkin BTS, B dan S-nya hurufnya tetap kecil, tapi huruf T-nya kapital. Begitupun dengan yang lainnya. Mungkin hanya segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan mohon maaf jika penjelasan kami ada yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.